Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senantiasa kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, di mana kita kali ini bisa berjumpa kembali, kita bisa berkumpul kembali untuk belajar tentunya bincang-bincang ilmu. Senantiasa kita lakukan pembenahan diri agar kehidupan kita menjadi lebih baik tentunya. Kemudian juga tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kita ada tema baru atau topik baru, program baru, yaitu podcast bersama Gus Baraja, bincang-bincang ilmu, bagaimana kita bisa menyikapi sebuah hidup dan bisa kita keluar dari persoalan yang kita hadapi. Tentunya agar hidup kita lebih tenang, lebih bahagia, lebih berlimpah tentunya. Nah, insya Allah besok Kamis tanggal 4 Januari bagi teman-teman yang ingin sembuh dari luka batin, mungkin trauma, punya ketakutan akan masa depan, kemudian mungkin punya penyesalan di masa lalu yang ternyata mengganggu semuanya, bisa ikuti seminar healing penyembuhan luka batin, meraih hidup yang bahagia dengan terbebas dari luka batin. Nah, itu hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di jam 19.30 WIB sampai 22. Nah, kalau pengen ikut seminar offline-nya, nah kita juga ada seminar Spiritual Law of Attraction yang insya Allah akan diadakan di 14 Januari hari Ahad di Jakarta, tepatnya di Hotel Dirat. Nah, itu monggo silahkan nanti bisa share ke saya atau Mbak Putri, atau juga link yang ada di deskripsi untuk lebih detailnya. Nah, nanti Bapak Ibu kan bisa dibantu saya atau Mbak Putri kalau ingin ikut seminar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Nah, mungkin kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Gus Baraja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni. Siap. Kita sekarang diambil alih sama Mas Roni. Channel YouTube diambil Mas Roni ya enggak ya? Itu kita lebih ke apa ya? Segmen baru kita, podcast online. Jadi buat Anda yang ingin podcast bersama saya, silakan hubungi Mas Roni. Gitu. Silakan Mas Roni. Kita malam ini mau bincang-bincang apa, atau teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Ya, ini kebetulan masih ada juga Pak Yanwar, Bu Dery, Bu Katrin, Mbak Yola, Bu Sarah, dan Bu Mika. Nah, yang kemarin kita mungkin sudah sedikit sekilas kita bisa mengambil sebuah pembelajaran, yaitu bagaimana pentingnya kita membangun kesadaran. Karena kalau kita cuma belajar tapi tidak ada kesadaran kita bangun, hanya sekedar jadi ilmu, hidup kita nggak berubah. Namun pada saat kita benar-benar mengambil sebuah kesadaran di dalamnya, dari ilmu yang kita terima, maka hasilnya bisa luar biasa. Seperti pencapaian yang dilakukan oleh Pak Yanwar, Bu Dery, dan termasuk Bu Katrin. Nah, pada kesempatan kali ini kita pengen lanjut nih. Nah, kita pengen lanjut dengan pembahasan yang cukup menarik nih. Belum juga ada Mbak Yola, Sarah, dan Mbak Mika nih. Nenggelis nih. Gelis, nggak pakai ngebas. Gelis itu berarti cepat kalau bahasa orang. Itu istilahnya. Nah, kemarin kan sempat ada yang viral nih Gus. Apa itu yang viral? Ada seorang yang sudah berumah tangga, ternyata selingkuh, dan selingkuhnya tuh dengan teman kerja. Oke. Nah, itu sebenarnya sih apa Gus ya yang membuat dia itu kok bisa selingkuh? Nah, malam ini kita coba mungkin bicara tentang cinta ya. Kita tentang relationship. Dia kan sudah berkeluarga nih, padahal kalau dilihat dari ceritanya itu kan istrinya lebih cantik katanya. Kemudian bagaimana setiap harinya itu sudah dipenuhin semua, dilayani dan sebagainya. Tapi kok ternyata dia bisa selingkuh, Gus. Kira-kira tuh yang bisa membuat hal itu terjadi tuh kenapa, Gus? Si cowoknya atau si ceweknya kah? Atau ada faktor lain, Gus? Saya kebetulan nggak terlalu ngikuti itu, tapi saya bisa respon itu, bisa jawab itu dari sisi realita ya. Mungkin ada yang relate di sini dengan kasus itu. Siapa? Ya, muncul. Siapa? Gus. Halo Mbak Yola. Kok kesannya saya nanya siapa yang relate, Mbak Yola halo gitu.
Ada apa dengan Anda ini? Silakan coba memperkuat pertanyaan Mas Roni apa nih kira-kira? Sebelumnya perkenalkan, saya Yola. Kebetulan saya juga sudah 1 tahun ini mengikuti RKD. Jadi memang ya ini juga agak relate nih sepertinya apa yang Mas korban itu juga ya, korban yang viral itu. Tapi banyak sekarang udah bisa ketawa-tawa nih Gus. Kalau pertama kali lihatnya Mas waktu online kemarin, aduh kucel banget Mas. Tapi sekarang udah tertawa pecah, udah asik orang yang silakan. Gara-gara netizen juga ini kayaknya nih. Silakan. Luar biasa. Iya, jadi saya gabung di RKD 30 Juni 2023, ingat banget. Waktu itu tentang luka batin, Gus. Itu relate banget. Ini masalah semua orang nih. Iya, relate banget dengan kehidupan saya lebih detail ya. Dan ya mungkin yang lagi viral saat ini tuh ya ada relate juga sih dengan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan dulu di dalam rumah tangga saya. Mungkin gini sih Gus ya, pertanyaannya kenapa saat ini memang lagi banyak isu tentang perselingkuhan, tetapi dari segi finansial itu kayaknya tuh masih kayak kok oke aja gitu. Nah itu dari sisi keilmuannya itu seperti apa Gus? Baik, saya harus merespon yang mana dulu nih? Merespon perselingkuhan atau yang terakhir tadi yang tidak berdampak kayaknya terhadap rezekinya, yang mana nih? Yang viral dulu. Yang viral dulu ya. Gitu. Saya sebenarnya jujur tidak terlalu mengikuti dan tidak perlu mengikuti yang begitu-begitu juga, karena saya tiap hari ngikutin permasalahan itu sebenarnya lewat peserta saya gitu kan. Nah kayaknya mantannya Mbak Yola menyesal nih ninggalin Mbak Yola yang segini cerianya sudah nih. Mudah-mudahan lihat ya. Mana tahu ternyata peserta YouTube gitu ya. Baik. Ya kalau kita berbicara perselingkuhan, kalau saya ambil konteksnya secara umum saja ya, walaupun pada akhirnya akan mengena kepada sesuatu yang viral sekarang. Perselingkuhan itu, ini sekali lagi saya harus menyikapinya dengan adil atau pro ke yang laki-laki atau ke perempuan ini? Yang adil apa yang gimana ini? Yang adil ya? Adil aja. Jadi perselingkuhan itu banyak faktor sebenarnya, banyak sebab. Setidaknya saya mungkin ambil 2 sebab aja deh, nggak usah banyak-banyak. Sebab yang pertama, Mas Roni bantu catat, saya pelupa soalnya. Sebab pertama itu karena si laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu yang harus dia dapatkan di rumah, lalu dia dapatkan di luar. Itu yang pertama. Berarti lebih kepada perempuannya. Terus sebab yang kedua, bisa jadi ada data di masa lalu yang berhubungan dengan perselingkuhan tersebut. Jadi kayak terus pengulangan, terus menjadi data atau tarikannya. Nanti saya jelaskan di bagian itunya. Mas Roni yang penting sudah keep 2 alasan tersebut. Yang pertama, kita harus jujur sajalah kita kan. Untung di sini nggak semua perempuan, ada Pak Yanwar juga nih, ada Mas Roni juga, dan kita bertiga sudah berkeluarga di sini ya. Nah, kita bicara umum dulu ya. Kita nggak cari salah benarnya ya. Saya ingin menjawab penyebabnya apa. Yang laki-laki kalau selingkuh ya kalau selingkuh, yang laki-laki selingkuh itu biasanya ya, sekali lagi saya mengukur dari banyaknya klien yang bercerita ke saya tentang permasalahan hidupnya. Yang cerita pasti yang perempuan dong, kan gitu. Nah itu biasanya karena dia ingin mendapatkan sesuatu di rumah, tetapi ternyata di rumah tersebut dia nggak dapat itu, dan kebetulan jalan-jalan di luar ada yang ngasih itu. Ya, luas. Ini biasanya berhubungan dengan bahasa cinta nggak Gus? Iya banget dong, tentang bahasa cinta. Makanya penting Mas Roni, teman-teman semuanya penonton channel YouTube Gus Baraja, kita wajib, bahkan menurut saya kita harus mengerti bahasa cinta pasangan kita tuh apa. Kalau nggak salah ada berapa Mas Roni? 5 kalau nggak salah ya? 5 ya. Ada 5. Salah satunya ada pelukan, pujian, segala macam. Pelajari itu ya. Ya kalau mau tahu magnet cinta ada ruangnya sendiri nanti sebenarnya, tapi saya perlu merespon ini. Jadi kalau kita paham bahasa cinta pasangan kita, ya kita bisa menuhin itu. Ada orang yang gak suka dipuji loh, tapi kita muji terus, enak tuh. Tapi ada juga orang yang gak suka dipeluk terus, males tuh.
Makanya kita harus tahu persis bahasa cinta pasangan kita apa. Nah, balik lagi pada penyebabnya adalah misalkan nih, mohon maaf nih ibu-ibu, saya menjawab secara adil. Biasanya itu dikekang oleh seorang istri. Dikekang itu macam-macam. Kayak contoh misalkan baru aja keluar 10 menit, di mana lu? Ngapain lu? Video call. Nah, begitu tuh. Kan risih itu biasanya. Ada tipe-tipe orang yang risih begitu. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang suka begitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi pemicu awal ya. Jadi dampaknya adalah tidak nyaman. Satu. Yang kedua, biasanya si laki-laki ingin mesra di rumah, tapi karena si istri itu capek lah ngurusin anak apa segala macam, itu nggak dapet. Awalnya kisruh di rumah. Jadi si laki-laki ngerasa, kok saya nggak dapet ya, kok saya begini, saya begitu, kenapa istri saya begini dan begitu. Dia sumpek, orang Jawa bilang dia stres, keluar. Ini nggak direncana, kadang-kadang ada yang nggak direncana, keluar kebetulan ketemu seseorang yang asik gitu loh. Ya, biasanya karena di rumah nggak asik. Kan ada tuh tipe-tipe suami yang ingin cerita banyak tentang apa yang dia lakukan di luar, apa yang dia dapat, apa yang dia alami di luar, ingin cerita banyak, dan tidak semua istri bisa mendengarkan itu. Biasanya hal-hal kecil seperti itu, kecil banget kan masalah kayak gitu kan. Tapi ternyata ada yang bisa memberikan atau bisa menggantikan peran istri di luar. Ya, peran istri di dalam dia dapatnya di luar dan ngerasa nyaman nih, terlena di situ. Terjadilah sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang tidak diinginkan, ya kan? Awalnya diam-diam, awalnya coba-coba, kok enak terusan tuh. Nah, di situ bangsatnya tuh. Mohon maaf, yang laki-laki di situ tuh jeleknya tuh. Membandingkan antara yang di rumah dengan yang di luar. Itu sebab pertama, Mas Roni. Makanya sebagai perempuan juga harus bisa introspeksi diri. Jangan-jangan suami saya begitu karena sebab saya di rumah gitu, tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Itu terjadi banyak sekali. Sekali lagi saya tidak hanya merespon yang viral ya, karena yang viral itu kan kesininya kan kelihatan tuh biasanya tuh siapa salah siapa benar. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang yang adil dulu. Satu. Yang kedua, ini yang paling sering Mas Roni, yaitu karena ada sebuah data. Data itu dari masa lalu. Masa lalu itu berhubungan dengan orang-orang dekat, eksternal dulu. Biasanya nggak jauh-jauh. Orang tua begitu misal nih ya. Terus dia nggak suka dengan perselingkuhan, terlalu gak suka, itu menjadi pemicu tuh. Menjadi pemicu dia melakukan hal tersebut. Makanya Rasulullah berpesan apa? Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahan. Benci terlalu jangan, suka terlalu juga jangan, apalagi tentang dunia. Gitu loh, karena dua-duanya berpotensi hancur. Oke, data tersebut itu recall atau memanggil sebuah kejadian yang dia suka ataupun tidak suka, yang keterlaluan itu akan terjadi pada dirinya. Itu eksternal. Nah, internalnya bisa jadi ini jadi habitnya dia. Sebelumnya dia pernah selingkuh biasa, gitu. Salah satunya. Dan mungkin boleh jadi dia pernah diselingkuhi juga, Mbak Yola. Ya, waktu pacaran mungkin. Kenapa Mas Ren? Balas dendam ya. Iya, balas dendam. Mbak Yola tidak perlu menjawab tidak tahu, karena saya tidak menuduh Mbak Yola dulu nih. Ya, artinya berpotensi dia, bukan berpotensi, dia pernah diselingkuhi, kemudian masih luka, masih marah. Biasanya dia akan melakukan hal yang sama. Mungkin sebagian orang akan menolak kata-kata saya ini. Saya bicara fakta. Saya akurat, kenapa? Karena saya mengatakan seperti itu, karena sebab saya menangani banyak klien yang kasusnya seperti itu. Ya, jadi dua saja yang perlu saya sampaikan, karena ini yang paling sering karena dua sebab itu Mas Roni. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya apa tuh? Itu clear ya, yang viral clear ya. Gitu. Andai mereka berdua ketemu saya, mungkin saya bisa mediasi biar sadar gitu loh. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya apa? Tadi lanjutannya sih, kenapa kok yang tadi misalnya udah selingkuh gitu kan, tapi di sisi lain ini misalkan yang belum ketahuan ya, itu kok tetap rezekinya itu tetap ada, lancar, bahkan ada yang karirnya itu bagus. Padahal kalau kita lihat itu kan dia melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perintah. Satu hijrah, satu enggak, tapi dampaknya malah bagusan yang enggak hijrah gitu.
Ya bisa seperti itu, artinya kok dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji tapi kok rezekinya bagus, hidupnya bagus. Nah kayak gitu itu ada hubungannya enggak Gus? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Ini ada yang relate lagi nggak kayak gini nih? Atau ada yang pernah nemuin real kayak gini? Siapa? Mika, Bu Sarah, atau siapa? Ada yang pernah nemuin real kayak gini nggak? Atau Bu Devi atau siapa? Ada Gus. Ada Gus. Ada orang yang misalnya kalau kita udah nge-tracknya misalnya udah hijrah gitu, udah di jalur yang ini, terus ada satu orang lagi yang tidak berhijrah, tidak di tracknya, kalau rezekinya terus bang dibandingin yang sudah berhijrah, itu gimana Gus menurut sudut pandangnya Gus? Oh, itu simple jawabannya, walaupun agak panjang biar paham soalnya. Kalau saya ini nyambung pertanyaan yang kemarin tuh Gus. Nah, artinya kenapa kok ada orang yang bahkan dia itu sudah ibadah maksimal? Berarti di sini yang tadi sebut yang hijrah ini, dia sudah mencoba untuk hijrah dari yang sebelumnya mungkin suka melakukan perbuatan yang nggak terpuji, tapi dia kemudian bahkan sampai bukan sudah ada yang bertahun-tahun sudah ibadah maksimal meninggalkan maksiat, tapi kok hidup kok masih gini-gini aja ya. Nah dia membandingkan dengan kawannya dia dulu yang emang sama-sama belum hijrah, tapi kok dia kok lempeng aja rezekinya yang mudah. Nah, padahal kan kemarin Gusnya kan sempat menyampaikan bahwa spiritualitas itu ternyata sebenarnya berpengaruh terhadap kehidupan kita. Berarti ini apa yang bisa kita ambil sebuah ilmunya dari kejadian ini? Iya, makanya kita bagi jadi dua ya. Ini bagus jawabannya nih, rugi kalau nggak nonton teman-teman. Kita bagi dua, antara spiritual dengan dunia atau dunia dan akhirat, gitu aja ya. Itu dulu di-keep, disimpan, dicatat ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, jawaban saya beda dalam artian hubungannya beda gitu. Nggak ada hubungannya. Rezeki dengan contoh kasus sekarang ya, di pertanyaannya yang belum hijrah, selingkuh apa segala macam, nyakitin orang lah gitu ya. Nyakitin orang kok rezekinya bagus gitu ya, karena beda konteks. Tapi tolong ketika saya jelaskan seperti ini, jangan lakukan itu. Kenapa? Karena Anda sedang investasi atau manifestasi untuk masa depan Anda, setidaknya untuk bakal anak Anda nanti, atau yang sudah punya anak, ya anaknya akan luka batin juga gitu. Nah sederhananya begini Mas Roni, kenapa kok bisa rezekinya tetap lancar? Karena memang boleh jadi mindsetnya terhadap rezeki itu sudah benar. Mindset itu berbicara tentang keyakinan, sudut pandang dan lain sebagainya. Di mindset ya, satu. Kemudian data tentang kekayaannya emang udah bagus. Dia dari kecil udah terbiasa dengan materi, dengan finansial yang bagus. Makanya saya pernah bilang, semakin banyak datamu tentang kekayaan, tentang finansial, maka berpotensi keuangan kamu makin bagus. Sejatuh-jatuhnya orang seperti itu mudah up lagi, mudah naik lagi. Makanya ada satu prinsip, yang kaya makin kaya, yang miskin stuck di situ saja atau makin miskin. Makanya kita sebagai orang tua juga perlu mengedukasi finansial dengan kemudahan untuk didapat oleh anak. Kita edukasi itu untuk anak, untuk masa depan anak kita. Nah, tadi itu yang Mas Roni bilang, ada banyak orang yang beribadah tapi secara finansial buruk. Ada juga orang yang tidak beribadah tapi finansialnya buruk. Sama contohnya kayak gitu Mas Roni ya. Cuma kan yang ditanyakan oleh Mas Roni tadi kan contoh kasus ya. Saya ambil yang paling umum saja, nyakitin orang gitu. Ya nyakitin orang, ya tetap dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Tapi mungkin kebetulan bukan bab ekonomi, bukan bab finansial. Yang tidak baik nanti bisa terjadi pada dirinya, akan pengulangan sesuatu yang tidak baik. Contoh misalkan dia menyakiti orang, suatu saat dia akan disakiti, atau dia terus menyakiti orang, berulang terus. Tapi bab finansialnya oke, baik-baik saja, dan itu mungkin saja sebenarnya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, bagaimanapun menyakiti orang itu dosa, itu tidak baik. Nah, kita ini tujuannya cuma melulu tentang ngumpulin harta atau ngumpulin amal kebaikan? Itu pertanyaan saya ke mereka yang mengalami itu. Kalau Anda memang niatnya mengumpulkan hal yang buruk, kejadian yang buruk, ya silahkan teruskan. Itu kembali kepada individu masing-masing. Tapi kalau misalkan ingin mendapatkan dua sisi, ya aman secara spiritual, di akhirat juga nanti bagus, maka berhenti menyakiti orang, Anda juga rezekinya akan dijamin sebaik mungkin oleh Allah. Tapi kalau pertanyaannya tadi Mas Roni,
lebih kepada jawabannya adalah ya boleh jadi orang tersebut mindsetnya benar, emang sudah didoktrin tentang kemudahan finansial, ya kan? Jangankan cuma selingkuh Mas Roni, mohon maaf, ada orang yang melakukan dosa molimo, orang Jawa bilang dosa yang fatal banget sebenarnya secara agama, tapi dia finansialnya freedom. Tapi kan ya yang saya khawatirkan satu aja sebenarnya, istidrajnya berbahaya. Dia dikayakan oleh Allah itu di dunia, tapi nggak jadi apa-apa. Tapi ingat, Allah itu punya sejuta cara untuk menyadarkan orang. Jangan sampai Allah menyadarkan kita dengan keburukan pula. Nah ini yang saya antisipasi di dalam pembelajaran yang ada Mas Rod. Seperti itu. Jadi mendekatlah ke Allah dengan cara-cara yang baik, dengan melakukan hal-hal yang baik. Nanti insya Allah tidak hanya rezeki, hatimu pun akan tenang. Nah pembedanya di situ Mas Roni. Ya, pembedanya di situ. Orang yang sering melakukan kejahatan tapi finansialnya bagus, saya jamin hatinya nggak tenang. Hatinya nggak tenang. Padahal sebenarnya orang hidup tujuannya adalah agar hatinya atau kesehariannya menenangkan. Tapi orang-orang seperti itu hatinya nggak tenang, Mas. Ada sesuatu yang gelisah. Bagaimanapun saya pernah katakan, sebejat-bejatnya orang, sesalah-salahnya orang, sebodoh-bodohnya orang, nalurinya akan berkata dan ngasih tahu kalau ini saya melakukan hal yang salah. Tanya aja pada mereka kalau nggak percaya. Nalurinya pasti mengatakan iya saya salah. Tapi karena ditutupi ego, kalau bahasa kita nafsu Mas Roni, jadi ketutup semuanya Mas Roni. Gitu. Gitu. Hanya dianggap itu sebuah kesenangan, padahal itu bukan sebuah kesenangan. Seperti itu Mas Roni. Berarti yang mungkin dia sudah hijrah atau ibadahnya mungkin sudah baik, tapi dia rezekinya belum berlimpah. Mungkin ada mindset terkait rezeki yang dia belum pas ya. Iya, bukan ibadahnya yang salah. Ibadahnya nggak perlu dikurangi. Iya. Gitu. Bahkan diperbaiki adalah mindset terhadap rezeki itu yang perlu diperbaiki. Kan? Betul. Karena ibadah jangan distandarkan dengan rezeki. Beda konteks sebenarnya menurut saya. Ibadah itu untuk jiwa. Itu apa ya? Kayak makanan ruh lah, makanan jiwa Mas Roni, ibadah itu. Jadi jangan jadikan standar atau alasan bahwa ibadahmu akan melancarkan rezeki gitu. Jadi nanti kalau itu kurang tepat, terlalu sempit. Walaupun ada yang mengatakan loh kalau ibadah itu rezekinya akan lancar, kurang tepat aja saya bilang. Apakah ketika engkau tidak ibadah terus rezekimu sempit? Lihat orang-orang yang tidak beribadah banyak kok. Karena jawabannya bukan di situ. Ibadah itu murni untuk kepentingan pribadi saya, batin saya, ruh saya. Rezeki itu ilmunya beda. Makanya ada banyak orang, kita agak meluas sedikit ya. Ada banyak orang yang mengamalkan biar kaya. Saya tanya, kaya nggak? Ada yang menjawab, enggak sih Gus. Dan makanya ibadahmu, wiritanmu itu untuk memperbaiki hatimu. Ketika hatimu baik, di situ programnya lebih bagus, lebih cepat. Jadi kembali ke sini dulu, ibadahmu untuk dirimu. Allah nggak butuh ibadah kita. Itu. Jadi amalan itu tujuannya kayak misalkan berfatihah atau baca Asmaul Husna, itu tujuannya kan ke sini agar ruhnya atau ruhnya, energi dari kalimat atau wiritannya atau ibadahnya itu jadi energi ke dalam diri kita, jadi positif. Kalau sudah positif di sini kan berarti kan positif semua nih. Nah itulah yang akan menjadikan diri kita magnet. Jadi kita berdoa apa aja masuk gitu. Nah ini suka nggak nyambung teman-teman. Jadi ibadah ini distandarkan dengan rezeki terlalu sempit, mohon maaf gitu. Seperti itu Mas Roni. Ya, menarik. Ya, monggo Bapak Ibu yang ingin ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, kita buka ruangnya nih. Yang belum bersuara di sini. Ya. Bu Sarah. Ya silakan Bu Sarah. Ya seperti yang Gus sampaikan tadi ya, berarti jadi ibadah itu kan diri kita sendiri. Iya. Kita memantaskan diri gitu. Supaya Allah kasih apa yang kita minta gitu. Betul. Ya. Dan ternyata ibadah itu sebetulnya tidak terlalu berhubungan langsung dengan finansial. Iya. Finansial itu ya tergantung mindset kita. Iya. Apa sudah benar atau belum. Iya. Dan data yang ada di kepala kita gitu mencukupi gak untuk masalah finansial itu. Jadi kalau untuk itu berarti kita ya ibadah mikir biar Allah
mengabulkan doa kita gitu kan. Iya. Perbanyak syukur, istighfar gitu supaya terkabul gitu ya. Iya. Dan secara beriringan kita juga perbaiki mindset gitu ya Gus. Betul. Dan data. Kalau misalnya kita nggak punya cukup data, itu harus apa yang harus kita lakukan Gus untuk supaya secara finansial nanti jadi lebih powerful gitu. Yeah. Misalnya data kita tidak mencukupi untuk itu. Ya, kalau bicara data tetap itu PR utama. Kita penuhi data kita dengan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kalau hubungannya dengan ibadah tadi, ibadah itu saya sempurnakan jawaban saya, ibtigha mardhatillah. Jadi tujuannya itu semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah. Dan kebetulan ridhonya Allah, yang benar-benar ridhonya Allah itu salah satu caranya untuk kita tempuh adalah dengan beribadah. Ibadah itu kan mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Ya kan? Ini bagus jadinya. Kalau tujuannya ke situ bagus. Jadi mengamalkan sesuatu, baik itu amalan lisan atau amalan perbuatan. Jadi jangan disempitkan ya, bahwa amalan itu terbagi dua, lisan, perbuatan juga bisa. Ya, seperti sedekah itu amalan juga. Nah, amalan tersebut tujuannya atau ibadah tersebut tujuannya adalah agar mendapatkan ridho Allah. Ibtigha mardhatillah, bahwa tujuan sejatinya manusia itu cuma itu doang. Nah, kebetulan cara yang paling elegan, paling baik, paling asik untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan ibadah. Ibadah luas ya. Ibadah itu tidak hanya bicara ibadah madhah atau formal tadi. Bicara non formal juga harus dilakukan, kayak memperbaiki perilaku kita, mulai suka menolong orang, bantu orang lewat sedekah dan lain sebagainya. Ya, dua amalan tadi. Ya, amalan ada 3. Amalan lisan, amalan ruh, amalan perbuatan. Ya, yang paling penting untuk kita bahas bukan di bagian ruhnya, tapi bagian amalan lisan dan amalan perbuatan. Nah, tetap kalau pertanyaannya data, perlu dong, karena hidup kita perlu belajar ya kan, agar mudah terkoneksi pada apa yang kita inginkan. Karena ini berpengaruh pada prinsip, Sarah. Prinsip kita masa lalu terus kita biarin gitu loh. Nggak perlu lah lihat uang, nggak perlu cinta dengan uang, apa segala macam yang negatif lah. Ya, uang nggak dibawa mati, yang lain sebagainya. Nah, itu kan prinsip yang banyak banget masuk ke dalam bawah sadar kita, data itu. Nah, itu kan harus dirubah dengan memperkuat atau memperbanyak data yang kita inginkan. Itu penting di situ. Seperti itu. Oh, ini jawabannya udah enak nih. Ya, ada sama-sama Bu Sarah. Ceng Mika yang belum nanya, belum muncul. Ceng. Ya gimana Mbak Mika? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mika. Iya, saya mau nanya, takutnya apa namanya beda. Saya suka ini nih Gus. Beda konteks. Ya, suka ngeganjal itu Gus, kayak misalnya ke semesta gitu kan, ke Allah dan semesta itu. Jadi kadang-kadang pagi-pagi itu misalnya ngomong kayak semesta, tapi hati aku kayak ganjel. Kenapa ke semesta? Kenapa nggak ke Allah aja langsung gitu? Baik. Ada lagi? Sudah? Udah cukup lepasin Bos. Nah, ini pertanyaannya keren-keren Mas. Kan salah-salah jawab saya masuk jebakan Batman Mas. Kayak perselingkuhan tadi Mas, bahaya Mas. Gitu. Ini istri saya nonton, bahaya juga nih Mas gitu lah. Tapi pertanyaan Bu Mika, Mbak Mika bagus. Banyak ritual-ritual seperti itu dilakukan oleh banyak orang. Pun di RKD kan dilakukan. Tapi kan saya jelaskan, esensinya berterima kasih memang kepada Allah. Esensi ya, bersyukurnya kepada Allah. Tetapi tidak ada satupun di dunia ini yang mati. Mati itu jangan dibatasi karena tidak bergerak ya. Semuanya hidup dengan caranya masing-masing. Makanya semua yang ada di langit dan di bumi berzikir kepada Allah. Berarti hidup. Saya kasih sedikit pembahasan yang daging gitu ya. Berarti hidup ya. Nah, kita ini secara ruhaniah tidak terputus dengan apapun yang ada di dunia ini. Lebih-lebih kepada semesta. Kan semesta ada, diciptakan oleh Allah. Salah satunya adalah fasilitas dari Allah untuk manusia. Makanya tidak mungkin Allah ciptakan semesta dunia ini kalau bukan karena cintanya kepada Rasulullah. Kan karena manusia. Rasulullah kan manusia. Ya, Rasulullah Muhammad kan manusia. Jadi karena Rasulullah. Jadi kita perlu juga, karena tadi saya katakan sebenarnya hidup dengan caranya masing-masing. Kalau kita dengan cara bernafas, tapi kan secara keseluruhan
ini semuanya berzikir, berarti hidup dengan caranya masing-masing. Nah, ada hubungan konektivitas. Sebelum kita ke Allah, kita langsung ke Allah tuh nggak bisa sebenarnya. Ada wasilah. Wasilahnya salah satu adalah ke Rasulullah. Jalan untuk ke Allah itu Rasulullah. Ya, nah jalan itu juga termasuk semesta ini. Jadi kita mintanya ke Allah, yang nyajikan adalah semesta. Makanya ada sebuah konsep keilmuan disebutlah the law of attraction atau hukum tarik menarik. Berarti antara saya yang menarik dan objek yang saya tarik itu ada hubungan sebenarnya, terhubung. Ibaratnya kayak talinya nyambung semuanya gitu loh. Ya kan? Nah, ke semesta itu bentuk cara kita berterima kasih. Kita belajar bersyukur dengan adanya Allah. Tapi bersyukur esensinya kepada Allah. Makanya kalau bicara kayak yang sering saya bahas arigato mani lah katanya kan begitu kan? Saya bilang bersyukurnya kepada Allah atas keberadaan uang. Nah, bersyukur kepada Allah, saya alhamdulillah terima kasih ya Allah. Terima kasih atas keberadaan semesta. Wahai semesta, kenang kau hidup, terima kasih. Sudah melayaniku sebagai manusia. Salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Sama halnya begini, ini jawaban yang paling mengenani cuma satu ini sebenarnya kalau bab ini. Roni manusia kan? Anda manusia kan? Kenapa saya harus berterima kasih kepada Anda? Pertanyaannya sama seperti pertanyaanmu Mbak Mika. Apa pentingnya? Katanya berterima kasih itu hanya kepada Allah. Malam yashkurun nas lam yashkurullah. Kalau ada orang yang tidak bisa berterima kasih pada manusia lainnya, maka jangan pernah harap dia bisa bersyukur ke Allah. Roni bagian dari semesta. Layak untuk saya berterima kasih kepada Roni karena hidup berdampingan dengan saya. Semesta bedanya di mana? Saya rasa tidak semua orang akan menjelaskan seperti ini. Gitu. Jadi kalau pertanyaan boleh nggak Gus berterima kasih kepada semesta? Boleh, asal mindsetnya sekedar seperti saya berterima kasih kepada Roni. Bukan konteksnya adalah menduakan Allah. Jangan. Tetap yang paling ending, paling puncak, yang paling pantas untuk kita ucapkan terima kasih ya Allah. Tapi kita juga perlu bersyukur adanya Roni. Roni bantu saya. Mbak Mika bantu anaknya. Anaknya merasa dibantu oleh ibunya Mika misalnya begitu. Perlu dong untuk berterima kasih satu sama lain. Karena Mika bagian dari semesta, Roni bagian dari semesta. Seperti itu. Terjawab ya? Jawabannya daging banget, uy. Iya, ini berhubungan dengan the law of attraction juga ya. Iya. Makanya kalau belajar di RKD Mas Roni, sebenarnya gini, tidak salah Anda belajar di tempat lain. Sekali lagi saya jujur mengatakan tidak salah dengan Anda belajar di tempat lain, nggak salah. Tapi Anda yang bisa memilih dan memilah pembelajaran yang mana yang pantas untuk diri kita, kebutuhan kita apa gitu ya. Tapi kalau bisa pembelajarannya jangan sampai Anda keluar dari jalur spiritual Anda, terutama yang muslim. Bahaya gitu. Makanya saya sangat berhati-hati. Saya sampai detik ini juga dimonitor sama kiai saya. Ngomong di YouTube begini besok ditonton. Salah-salah saya ngomong, take down tuh YouTube tuh, jangan diterusin tuh video tuh. Ngomong ngawur kamu misalkan begitu. Tapi alhamdulillah selama ini belum pernah dikritik karena saya pada koridor Mbak Mika. Pada koridor saya ingin mengembalikan manusia versi terbaiknya, atau saya ingin mengembalikan manusia pada fitrahnya, yaitu memang terlahir spiritual. Seperti itu. Jadi ini kan pertanyaan banyak orang sebenarnya. Apa sih yang dibahas di RKD? Ya ini sebagian kecil. Ya kayak loa itu kan kebanyakan orang kan berpikirnya kan kita kayak mengesampingkan sisi Tuhan ya. Ada sebagian begitu, ada sebagian begitu. Ya emang kalau belajarnya nggak dalam ya kadang dikhawatirkan kayak gitu ya. Ya kalau benar-benar pengen belajar, nah mumpung besok Januari nih tanggal 14 ada seminar offline ya yang bukan juga tentang loa, tapi kita bungkus dengan sisi spiritual. Makanya judul sebenarnya Spiritual Law of Attraction. Ya. Untuk teman-teman penasaran ilmunya seperti apa, harapannya biar ilmu loa itu tidak mentah ya, tidak hanya sekedar ilmu saja, tapi benar-benar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Dan apakah ini dunia akhirat insyaallah. Ya, dunia akhirat, atau apakah ini bertentangan dengan agama kita? Benda ini kan yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. Nah gini Mas Rani, saya ingin kembali kepada pesannya Rasulullah saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain atau apapun selama lain daripada Anda. Ya. Nah,
ilmu ini juga harus bermanfaat dan membawa dampak manfaat. Gitu. Jangan sampai saya ngomongin kekayaan, ternyata Gusti Allah benar-benar buat Anda kaya misalkan. Saya mewanti-wanti, kalau kaya ingat ya sama Allah. Kalau kaya lakukan ya apa yang diperintahkan Allah. Kalau kaya nanti jangan merasa bahwa itu milik Anda. Sebagian harta Anda ada milik orang lain. Nanti kalau kaya tolong ya saya titip anak yatim. Saya sering katakan Pak Yanwar dan teman-teman yang lainnya. Saya dulu di Malaysia ketika seminar saya katakan, saya haramkan ilmu yang saya sampaikan kalau memang kau kaya sebab ilmu ini, tapi engkau lupa pada beberapa hal. Yang pertama, engkau lupa pada orang tuamu, engkau lupa pada gurumu, engkau lupa pada anak yatim yang dititipin Rasulullah. Tapi kalau kalian melakukan dan menjaga 3 ini, bakti kalian atau taatnya Anda kepada 3 hal ini, saya ridho seridho-ridhonya. Kalau memang Anda kaya sebab ilmu ini. Tapi kalau bukan kaya karena sebab ilmu ini, berarti saya aman dong. Karena saya juga suatu saat tidak mau sampai dituntut Allah, kamu ngajarin apa? Kok nggak dipesenin ini dan lain sebagainya. Itu yang saya khawatirkan. Nah seperti itu. Oke, kira-kira menurut Pak Yanwar gimana? Yang Pak Yanwar dan teman-teman yang lainnya mungkin diwakili Pak Yanwar yang sudah belajar ke sana kemari, loa apalagi sebenarnya udah paham banget. Kemudian hipnoterapi juga. Kira-kira dengan belajar di RKD dengan yang saya jelaskan tadi gimana Pak Yanwar? Intinya sih gini Gus, ya seperti yang mungkin dalam sebelum-sebelumnya kita tetap mengatakan loa is loa, ya. Tapi karakteristik bagaimana kita menjaga loa itu bisa terjaga, ya. Tapi kan spiritual juga harus terbangun kan. Betul. Spiritual itu banyak hal, ya. Tapi yang terutama adalah bagaimana kita menjalankan spiritual itu secara vertikal itu ke Allah, betul, yang punya hidup kita, ya, yang memiliki, betul, yang memiliki hidup kita, karena semuanya itu tergantung kepada kita, gitu. Apapun yang kita lakukan, ya walaupun secara bayangan kita ke depannya mau kayak gimana, target kita mau apa, tapi dibalik itu kalau misalkan Allah nggak ridho, itu nggak akan terjadi. Betul, ya, kuncinya di situ. Makanya menjaga stabilitas itu tuh harusnya bagaimana kita jalankan apa yang diperintahkan, ya, dan terutama di sini ada konsep sedekah. Konsep sedekah ini adalah polanya yang kita harus perbaiki, bagaimana itu kira-kira bisa jos lah intinya. Ya, ada tekniknya Pak Yanwar ya? Ya ada tekniknya. Itu di RKD juga kita kan bahas bagaimana kepada siapa kita mengeluarkan sedekah kita itu biar lebih jos juga, ya. Itu kayak gimana gitu. Intinya konsep loa yang ada di RKD itu, ya makanya kita namakan spiritual loa, ya. Bagaimana kita membangun alam bawah sadar kayak kita itu mengarah kepada apa sih yang kita mau, tujuan apa yang kita mau. Tapi kewajiban kita sebagai makhluk Allah, ya, juga harus kita terapkan, harus kita jaga. Intinya sih dari Gus. Iya, bermanfaat tadi ya, kan? Gitu. Udah kayak kan di RKD juga konsep doa juga kita kembangkan. Jangan pernah kita egois terhadap diri kita sendiri. Iya, berdoa untuk banyak orang. Sama lingkungan kita juga. Iya, bermanfaat untuk orang sekitar gitu. Siap. Nah, dari jawaban saya tadi, Yola mau merespon Bu Sarah atau Mbak Mika dari yang Anda tanyakan tadi, mau merespon atau mau berdebat dengan saya tentang perselingkuhan? Kok seneng banget itu ngebahas itu. Dan itu terima kasih. Intinya selama saya belajar di RKD ini tentunya juga perubahannya banyak sekali. Yang pasti yang pertama adalah membangun kesadaran. Ya. Jadi artinya di sini mungkin terkadang sebelum-sebelumnya saya lebih banyak menyalahkan, ya Allah kenapa saya gitu. Soalnya tuh kayak saya adalah tersakiti dan benar seperti itu. Tapi begitu belajar dari RKD ini, banyak proses yang saya lewati sehingga akhirnya saya berada di tahap let go. Dan ya banyak hal, artinya mungkin ya Allah melepaskan satu, tapi di sini saya
kembali mendapatkan keluarga baru, kemudian lebih banyak silaturahmi yang saya jalin di sini di RKD. Jadi itu poin penting buat saya gabung di RKD ini. Ya, saya diingatkan oleh Mbak Yola. Ini Mbak Suroni, mungkin ini statement closing ya. Sepahit-pahitnya yang Anda alami, belajarlah tetap untuk memaafkan. Tidak hanya memaafkan eksternal, tetapi memaafkan diri sendiri. Kalau sudah ketemu salahnya, bukan berarti harus dihakimi. Oke, katakanlah orang lain salah, mantan pasangan atau pasangan saat ini yang dialami oleh teman-teman penonton kita, sudahlah. Tadi saya jawab itu agar Anda sadar bahwa kadangkala dia melakukan hal seperti itu di luar kendalinya. Artinya itu berlaku karena sebab doktrin dia atau data dia di masa lalu. Maka belajarlah memaafkan, walaupun tidak semudah cocok saya bicara, tidak semudah mulut saya bicara. Saya jujur aja, karena saya jangan sampai Anda mengatakan bahwa tidak semudah itu Gus ngomongin memaafkan. Saya paham, saya tahu tidak semudah seperti apa yang saya katakan, tapi Anda bisa. Nah, di luar kita memaafkan eksternal, kadangkala yang ada yang sering miss Mbak Yola ya, kita malah menghakimi diri sendiri. Nah, kayak gitu. Walaupun ada sebuah pemahaman Mbak Yola, teman-teman yang lainnya, ambil 100% peran hidupmu. Artinya setiap kesalahan yang kamu alami, baik itu diperlakukan orang lain, itu salahmu. Ada yang mengatakan begitu loh secara keilmuannya. Oke, bukan salah tepatnya ya, tapi hasil dari energimu sendiri. Itu lebih enak didengar, jangan nyalahin gitu ya. Energimu sendiri, maka perbaiki energimu, maafkan dirimu. Karena sebelum orang lain menyayangimu, yang lebih pantas tuh kita sendiri yang menyayangi diri kita sendiri. Jadi ya belajar ya memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri. Karena hadiahnya sangat-sangat indah. Selain Allah lancarkan rezeki kita, Allah kasih ketenangan kita, pun akan Allah perbaharui masa depan kita. Nah, di RKD itu ngomongin dikit-dikit Allah gitu. Walaupun kita punya peran penting, kita dikasih peran yang cukup kuat oleh Allah, tetapi bagaimanapun ridhonya Allah tadi seperti yang Pak Yanwar bilang, kalau Allah nggak ridho juga nggak akan bisa. Saya setuju itu, nggak bisa kalau Allah nggak ridho gitu. Jadi tetap lakukan hal yang terbaik, maafkan orang lain, maafkan dirimu, lakukan yang terbaik, jangan merugikan orang lain, juga jangan merugikan dirimu ya. Karena menyakiti orang lain berdosa, juga menyakiti diri sendiri juga berdosa. Menyakiti diri sendiri itu yang selalu berikan benci, selalu merasakan kecewa, itu kita dolim terhadap diri sendiri. Maka banyak-banyaklah istighfar ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingat, istighfar itu juga salah satu pintu rezeki. Saya rasa itu saja dari saya, Mas Roni. Silakan saya kembalikan Mas Roni. Oke, terima kasih banyak Gus Baraja, dan kemudian terima kasih banyak juga yang disampaikan untuk Mbak Yola, Bu Sarah, Bu Mika, Bu Katrin, dan juga Pak Yanwar serta Bu Derek yang kali ini tetap setia terus belajar ngikutin seluruh acaranya Gus ya, tentunya pasti karena mendapatkan manfaatnya dan senang belajar. Nah, terima kasih banyak untuk semuanya, dan juga Bapak Ibu semuanya yang nonton di sini. Monggo kalau misalkan dirasa ini bermanfaat, mungkin juga bisa di-share kepada, kayak beda jiwa jadinya Mas Roni ya. Iya. Iya, bisa dapat konsultasi gratis sebenarnya. Ada jiwa online. Tapi yang bisa podcast begini adalah teman-teman yang sudah ikut Mas Roni. Perkara dia hanya ikut satu kali ke seminar online yang setiap minggu, setiap hari Kamis, nggak apa-apa. Misalkan dia masuk urutannya gitu. Nah, ya kalau misalkan nanti udah nggak ada lagi, nah jatahnya grup netizen lagi, muter lagi di yang pertama nanti. Gitu. Seperti itu. Kalau teman-teman ada yang mau pengen diskusi, bincang-bincang ilmu dengan Gus Baraja, mungkin nanti bisa kontak saya, enggak apa-apa. Ya, oke. Itu mungkin terima kasih banyak Gus Baraja yang sudah sharing ilmunya. Saya terima kasih juga. Gus. Oke, sampai ketemu di siap. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk info-info seminarnya hubungi Mas Roni atau Mbak Putri ya. Makasih. Kita undur diri dulu dari YouTube ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.